Yo, kembali dengan bersama gue lagi, mau Kanzis. Jadi adalah hari yang lumayan mengasihkan ya, dimana gue akan merakit PC. Jadi sekian lama setelah beberapa bulan gue nggak upload video ya, karena hampir setahun bahkan gue upload video kayaknya, nggak upload video-video. Jadi pada kali ini mungkin gue bakal lebih sering upload video. Oke guys, jadi ini adalah komponen-komponennya. Sekarang gue bakal rakit ya, insya Allah bisa menyala dengan normal lah. Gua nggak tahu apa lagi sih kalau misalkan nggak nyala. Oke guys, jadi kita akan rakit PC di sini. Buang aja dah, buang. Fuck. Nah, oke, jadi untuk bagian dari prosesor gue menggunakan Intel Core i3 i5 Gen 3 sini. Udah langsung bakal rakit guys ya. Oke. Untuk dari prosesor kita bakal pasang terlebih dahulu di sini. Ini lumayan serem ya karena lumayan gede juga sini. Oke, kita langsung aja lepas ini. Kita langsung jalan ntar ya guys. Nah, sini lah jadi enak. Nah, kita akan pasang aja ini CPU-nya. Intel Core i5 Gen 3. Alasan kenapa gua nggak pakai i5 Gen 4 atau seterusnya nih, karena ya harganya guys ya. Gue fokus di budget, jadi ya makanya terpaksa kita pakai yang power aja nih udah. Oke. Next kita lanjut, kita bagian dari ini ya. ASF gue menggunakan bawaan Intel sini ya. Ya guys ya, gila Intel. Dan sini udah free dengan thermal paste, jadi gue nggak usah beli thermal paste lagi. Oh ya, saya baca dulu di bagian mana slot bagian ini ya, slot fan-nya, fan CPU-nya. Oh, di sini ya. Bisa. Oke, ini udah terpasang, udah gini doang terpasangnya, gampang banget. Dan ya, terus kita pasang ke bagian sini nih, bagian motherboard tuh. Udah gini doang. Oke, kita langsung aja kita ke pemasangan RAM. Oke, ini ada RAM. Di sini saya beli second karena ya kalau misalkan baru harganya, lu tahu sendiri adalah harga RAM sekarang berapa ya kan? Harga RAM terlalu brutal, terlalu mahal ya guys ya, gila. Itu ekonomi gue pakai RAM bekas dan ya terpaksa, ini sangat-sangat terpaksa. Ya karena harga lu beda jauh juga. Ini saya beli dengan harga 140.000. Ya, ini dua channel BTW, ingat dual channel, bukan harga satuan, harga dua. Dan ini saya lihat di sini tokonya udah ngetes, jadi udah insya Allah sudah aman lah untuk bagian testingnya. Nah, gitu. Tuh ya, udah ini doang selesai. Dan ini kita sudah masuk ke step 1 ya. Kita udah selesai memasang motherboard. Di sini kita udah selesai motherboardnya, kita udah pasang. Next time kita bakal pasang yang lainnya di sini. Oke. Dan mari kita langsung pasangin di bagian sininya. Pertama kita bakal pasang motherboard ke bagian tempatnya sini. Oh ya, sebelumnya kita bakal pasang back panel terlebih dahulu. Kita pasang bagian back panel ya. Kalau saya sudah back panel, kita akan pasang bagian motherboardnya. Ya, sebagian sininya sudah, jadi tinggal pemasangan PSU nya aja. Nah, ini sudah di belakang bagian PC nya. Sekarang kita bakal kenalan dulu sama PSU yang gue pakai adalah Seigotep AM400 Sweat di sini ya. Gue bilang karena ini bagus, bagus. Ya. Oke teman-teman, di sini saya bakal pasang kabel-kabel di PC ini. Ya, karena udah selesai. Di sini juga saya sudah pasang PSU-nya. Di sini tinggal kita pasang aja. Dan sorry kalau saya dubbing karena ya berisik. Yo cik, jadi gue udah pasangin kabel-kabelnya. Ini kabel front panel nih, moga aja bener lah ya. Tapi gue udah baca-baca tadi sampai hampir 30 menit gue baca-baca manual booknya. Ini bener-bener bingung tadi gue ini masangin di mana. Ini kalau yang bagian power HDD mana. Dan akhirnya kita bakal pasang komponen lainnya.
Yo, jadi untuk bagian komponen dari lainnya itu adalah penyimpanan. Tahu di mana sini gue menggunakan yang murah-murah aja deh. Oke, terus sekarang gue bakal memasang bagian dari si SSD-nya. Dengan SSD Platinum dari Vigen, dan kita bakal pasang sini, coy. Ada ke sini, ya. Karena kalau saya ada ke sini dia kabelnya takut kenapa-napa nih, jadi ya saya taruh sini aja. Ya. By the way, untuk note, jadi untuk bagian dari SSD penyimpanan itu gue udah beli sekitar 3 tahun lalu ya guys ya. Jadi makanya gak gue hitung di budget rakitan PC kali ini. Jadi untuk PC-nya ini udah mau selesai teman-teman. Nah ini udah mau selesai. Kita tinggal pasang 2 komponen lagi nih. Yo guys, ini udah selesai untuk bagian beberapa rakitannya. Sini udah gue pasang fan. Jadi intinya benar-benar cuma tinggal satu lagi nih. Oh ya, sedikit info juga untuk hard drive. Di sini hard drive gue lepas ya guys ya, karena nggak muat tuh komponen ini. Dan komponen yang perlu kita pasang adalah GPU-nya. Ini adalah yang akan kita pasang sekarang adalah graphic card atau GPU ya. Jadi gue menggunakan Asus Turbo GTX 960 ya guys ya. Gue beli second di online karena ya refurbish pun gak ada kayaknya, refurbish baru gak ada. Dan langsung kita bakal pasang. Kita akan pasang bagian GPU sendiri teman-teman. Kita akan pasang di sini. Bismillah, kita bakal pasang. Yo guys, jadi ini adalah penampakan PC-nya ketika gue udah nyalakan. Dan di sini sorry banget tadi gue nggak rekam pas pemasangan lain-lainnya karena itu ada masalah. Jadi ketika awal itu ketika gue install Windows 10 itu install Windows lah istilahnya. Nah itu dia mengalami suatu masalah, dan akhirnya sekarang masalah udah gue selesaikan, dan sekarang gue udah pengen main game lagi. Gue bakal testing performa dari PC gue. Ya, saya lihat GTX. By the way, buat yang nanya, ini masalahnya apa bang? Masalah Windows apa? Nah, jadi masalahnya itu adalah ketika saya ingin menginstal Windows. Nah, ini nih, si SSD milik saya, SSD itu menggunakan sistem MBR atau Master Boot Record. Sedangkan flash drive kedeteksi flash drive yang saya pakai itu terdeteksi di BIOS itu adalah UEFI alias GPT. Awalnya saya udah ganti itu ya kan, lewat Ventoy atau installernya saya ganti lagi jadi MBR, dan sama aja hasilnya. Akhirnya beberapa kali tuh saya sekitar 2-3 kali kayak gitu saya coba install Windows, sama aja hasilnya. Akhirnya saya stres dan saya coba tanya ke AI. Nah AI ketemu nih solusinya. Jadi dia itu seperti bisa dibilang seperti mengconvert ekstensi dari si SSD dari MBR menjadi GPT. Jadi sekarang akhirnya bisa install juga nih. Jadi saya install Windows 10 ya, saya install sini. Saya bakal coba liatin sini. Ini kalau ngeliat bodo amat, saya nggak terlalu mempedulikan karena ya ini lah pokoknya. Nah sini ya, nih emang sih, nah ini sebuah sistem operasi Windows 10 Pro. Di sini saya belum beli lisensi kayaknya, tapi nanti aja kapan-kapan lah, atau next time aja dulu deh. Yo teman-teman, jadi itu aja sekian dari video saya, dan mohon maaf kalau misal saya nggak kasih pengetesan gamenya ya, itu karena wifi saya lelet ya. Ini pun masih download gamenya, dan bener-bener lelet banget gitu. Jadi ya mungkin kapan-kapan pas saya ada waktu ataupun wifi sedikit kenceng, mungkin saya bakal usahakan lah gitu, bakal upload video untuk pengetesannya. Kalau pengetesan juga paling saya gak bakal upload game-game yang berat ya, paling game-game ringan aja. Nah ini itu komputer lah, nah itu PC-nya gitu. Kita biasanya lagi dipaksa. Dan ini udah gua tes selama 3 jam. Di sini udah nyala 3 jam lebih. Dan masih aman-aman aja, nggak ada artefak, nggak ada blue screen ataupun nggak ada display, dan aman-aman aja. Dan ya moga aja bisa tahan lama lah ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu full budget gua untuk merakit PC ini. Jadi untuk total di sini dengan harga-harga segini, ini sudah saya catat di sini, sudah tulis di video di sini teman-teman ya, untuk bagian
totalnya ya segitu totalnya teman-teman ya. Jadi PS ini termasuk murah lah ya untuk bagian kelas-kelas enter level atau kelas-kelas low end. Jadi ya oke lah. Betul, terima kasih juga teman-teman untuk waktunya untuk kalian menonton video ini. Jadi segitu aja teman-teman videonya. Bye bye.